Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Sandi, NIM L200-200-259. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari program kami, yaitu program menghitung gaji karyawan. Pada program yang kami buat, kami menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming, antara lain sebagai berikut. 1. Kelas dan objek. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Dengan kata lain, suatu objek dapat dibuat atau diturunkan dari suatu model rancangan yang disebut dengan kelas. Objek merupakan representasi nyata dari sebuah kelas yang bisa kita artikan sebagai contoh nyata dari kelas. 2. Access modifiers. Access modifiers adalah untuk mengizinkan apakah variabel atau field dan metode atau fungsi boleh diakses oleh kelas lain atau tidak. 3. Inheritance. Inheritance adalah suatu kelas yang diturunkan atau inherited from dari induknya, parent class, akan mewarisi semua atau sebagian sifat, variabel, dan fungsi dari kelas induknya. 4. Encapsulation. Encapsulation merupakan teknik untuk melindungi atau membungkus data atau variabel supaya tidak dapat diakses langsung dari kelas lain. 5. Polymorphism. Polymorphism merupakan salah satu kemampuan pemrograman berorientasi objek untuk membuat berbagai jenis bentuk dari suatu objek. Pada program yang kami buat ini, yaitu bisa mempermudah dalam menghitung gaji dari setiap divisi dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir kesalahan. Program ini dapat menghitung jumlah gaji karyawan. Program ini dapat menampilkan hasil dari gaji setiap karyawan setiap bulan dengan mudah, hanya menginput nama dan jumlah proyek yang dikerjakan. Saya Yonatan Setianto, saya dari Teknik Informatika, NIM saya L200-200-263. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari proyek akhir dari matkul praktikum pemrograman berorientasi objek. Pertama, saya akan membacakan kata pengantar. Rasa syukur yang dalam kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan laporan programming project pemrograman berorientasi objek ini yang berjudul Aplikasi Perhitungan Gaji Karyawan. Laporan ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek di Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam proses penyusunan laporan pemrograman berorientasi objek ini, kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, kami merasa masih banyak kekurangan. Selama penyusunan, kami mendapat bimbingan, arahan, koreksi, dan sarana. Untuk itu, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Bapak dosen kami, Pak Dimas Aryo Anggoro, Eskom MSc selaku dosen pembimbing. Kemudian teman-teman yang telah banyak memberikan masukan untuk pembuatan program maupun laporan ini. Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat. Lalu kemudian selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi berisi sebagai berikut: kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,
kemudian manfaat penelitian, lalu sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 hasil dan pembahasan. Di bab 2 terdiri dari penjelasan program beserta capture hasil program, kemudian kekurangan dan kelebihan program, lalu ada source code. Lalu selanjutnya bab 3 kesimpulan dan saran. Di bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Apa yang melatar belakangi untuk kami dalam membuat eh, program program project akhir ini. Lalu kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang digunakan dalam project akhir ini. Lalu ada batasan masalah, lalu tujuan, kemudian manfaat dari project akhir ini. Oke, kemudian ada sistematika penulisan. Nah, di sini sistematika penulisan dalam penyusunan laporan ini terdapat beberapa bab yang membahas programming project tentang aplikasi perhitungan gaji karyawan. Adapun penjelasan secara ringkas dari beberapa bab tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang studi kasus dan apa yang diinginkan dibuat dalam membatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemilik usaha saat ini. Lalu bab 2 hasil dari pembahasan. Bagian ini menjelaskan program yang telah dibuat source code dari program aplikasi perhitungan gaji karyawan. Selain itu juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari program ini. Kemudian bab 3 simpulan dan saran. Bab 3 berisi kesimpulan dan saran. Ini menjelaskan tentang kesimpulan dari program yang dibuat dan saran untuk laboratorium komputasi dan sistem cerdas KSC dan para asisten yang bertugas di laboratorium tersebut. Lalu kemudian bab 2, bab 3. Selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah bab 2 hasil dari pembahasan. Yang pertama, di sini ada tampilan saat awal aplikasi dibuka. Aplikasi dari penghitung gaji pekerja. Selamat datang. Silahkan pilih jabatan atau divisi Anda. Itu adalah tampilan awal. Kemudian, jika dipilih salah satu opsi, maka akan muncul tampilan baru. Nah, tampilan baru tersebut bisa diisi dengan nama direktur dan jumlah project, kemudian bisa diproses untuk selanjutnya. Ya, di bawah ini ada capture beberapa capture dari aplikasi penghitung gaji jika sudah dioperasikan. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangan dan kelebihan program. Pada program aplikasi menghitung gaji karyawan ini, terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada pada program ini. Adapun kelebihan pada program ini adalah yang pertama, program ini dapat mempermudah dalam menghitung gaji karyawan dalam 1 bulan. Kedua, program mampu melakukan penghitungan gaji karyawan yang berbeda sesuai jabatan dan divisi produk yang telah dikerjakan. Yang ketiga, program sangat mudah diaplikasikan dengan hanya memasukkan data dan submitnya. Nah, ketika disubmit, maka data bisa muncul atau hasilnya bisa muncul. Kemudian,
Kekurangan dari program ini adalah sebagai berikut. Program masih belum sempurna, masih bisa dikembangkan lagi menggunakan database. Yang kedua, untuk data dalam setiap manajer produksi dan administrasi bersifat sementara dan tidak dapat disimpan secara permanen. Lalu kemudian di bawah ini ada source code. Di sini ada tampilan dari codingan aplikasi penghitung gaji karyawan kami. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3, kesimpulan dan saran. Pertama ada kesimpulan. Pada program yang kami buat ini mempermudah dalam menghitung gaji dari setiap divisi dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukannya jika dihitung secara manual. Program ini dapat menghitung gaji karyawan dengan benar dan efisien. Program ini dapat menampilkan hasil dari gaji setiap karyawan setiap bulan dengan mudah, hanya menginput nama dan jumlah proyek yang dikerjakan. Kemudian saran. Kami berharap Laboratorium Sistem Komputasi dan Sistem Cerdas (KSC) jurusan Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta kedepannya bisa lebih baik lagi dari segi fasilitas maupun kenyamanan di dalam laboratorium dan kepada asisten pembimbing supaya lebih interaktif dalam menyampaikan materi agar praktiknya lebih menguasai materi yang disampaikan. Kurang lebih itu dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marufi Ardi dengan NIM L200-200-254. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program, yaitu kode program kelas direktur, divisi administrasi, divisi produksi, frame awal tergabung dalam satu package, yaitu package perusahaan. Di sini saya menjelaskan tentang kelas frame awal terlebih dahulu. Package perusahaan import Java untuk label dan panel. Kemudian public class frame awal extend Java Swing JFrame digunakan untuk membuat frame itu sendiri. Di sini saya membuat static string judul yang digunakan untuk titel nantinya pada konstruktor frame awal ini. Kemudian init komponen untuk menampilkan komponen-komponen dari GUI nanti. Kemudian di sini ada private void director button action perform. Jadi nanti ini gunanya adalah kan ada button bertuliskan direktur. Apabila diklik nanti akan menuju ke kelas direktur, yaitu akan muncul nanti di kelas direktur. Kemudian ini di produksi button, nanti ada button divisi produksi. Apabila diklik nanti akan menuju ke frame atau kelas divisi produksi seperti itu. Kemudian di sini ada admin button. Ini juga sama, apabila diklik nanti akan menuju ke frame atau kelas divisi administrasi. Kemudian main ini digunakan untuk merun frame awal ini nanti. Lanjut, ini adalah button, ada 3, kemudian label, panel seperti itu. Lanjut ke kelas atau frame direktur, masih sama, berada di package perusahaan, mengimport option pen, kemudian mengextend JFrame digunakan untuk membuat frame. Di sini saya membuat instance variabel dan static variabel.
Instansi variabel di sini ada gaji pokok, kemudian bonus project, statiknya ada nama perusahaan yang nantinya digunakan pada kelas lain. Kemudian di sini ada polymorphism, public, direktur, konstruktor tanpa ada parameter. Kemudian yang satunya konstruktor menggunakan parameter judul. Kemudian di sini ada metode non-void, yaitu menghitung gaji. Di sini ada juga local variable JMLH_PRJCT dan juga ada local variable total gaji. Di sini mereturn total gaji. Kemudian private void cetak info button. Di sini adalah button hitung gaji dengan menggunakan algoritma apabila teksnya masih kosong akan memunculkan pesan error nama atau jumlah project belum lengkap dengan titel kesalahan. Kemudian jika sudah terisi akan mencetak di teks area dengan nama direktur, nama perusahaan, gaji yang didapat. Kemudian di sini ada private void, method void, yaitu back button. Jadi nanti ada button bertuliskan back yang digunakan untuk kembali ke frame awal. Seperti itu. Itu ada main digunakan untuk merun dari frame ini. Kemudian di sini new director ini digunakan, gaji direktur ini digunakan untuk titel atau judul ketika dijalankan nanti. Ini adalah variabel-variabelnya. Lanjut ke divisi produksi. Divisi produksi di sini masih berada dalam package yang sama, yaitu perusahaan mengimport option pen, mengextend JFrame. Di sini saya membuat instansi variabel gaji pokok, bonus produk setiap menghasilkan produk. Kemudian ada konstruktor super gaji divisi produksi, ini untuk titelnya. Kemudian non void method hitung gaji dengan lokal variabel JMLH_PRDK dan total gaji, mereturn total gaji. Kemudian di sini ada cetak info button, method void, sama seperti tadi. Jika teks kosong akan memunculkan pesan kesalahan. Kemudian jika sudah terisi akan mencetak di teks area seperti berikut ini. Ini direktur ini mendapat dari static variabel tadi. Kemudian di sini juga ada encapsulation, yaitu set text dan get text. Seperti itu. Di direktur tadi juga sama, ada set text dan get text. Kemudian ada back button sama seperti tadi untuk kembali ke frame awal. Kemudian run main digunakan untuk merun dari kelas ini. Ini variabel yang ada pada kelas ini. Kemudian lanjut divisi administrasi. Pada divisi administrasi masih sama, berada di package perusahaan, mengimport option pen, kemudian mengextend JFrame. Ini ada instansi variabel gaji pokok dan bonus admin setiap melakukan administrasi. Kemudian konstruktor gaji divisi administrasi untuk judulnya, non-void method hitung gaji sama seperti tadi, ada local variable. Kemudian private void cetak info button sama seperti kelas direktur dan divisi produksi. Jika kosong akan memunculkan message kesalahan. Kemudian jika terisi akan mencetak info admin dan adanya encapsulation set text dan get text. Kemudian ini nama perusahaan diambil dari static variabel yang ada pada direktur tadi.
Kemudian private void back button ini juga sama, digunakan untuk kembali ke frame awal, ke kelas frame awal seperti itu. Dan ada main yang digunakan untuk merun program yang ada pada divisi administrasi. Kemudian ini ada variabel JButton, text area, button label, dan scroll text field seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Ini program sudah termasuk ke syarat-syarat yang ada pada tugas akhir. Sekian, apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Devianudio Bimantara, nomor NIM L200-200-245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode setelah dijalankan. Pertama-tama saya run filenya terlebih dahulu. Nah, di sini itulah kata selamat datang dan silakan pilih jabatan atau divisi Anda. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai direktur. Selamat datang di direktur. Nama direktur saya akan mengisi nama saya. Kemudian jumlah project yang saya kerjakan adalah 8. Setelah itu langsung saja klik button yaitu hitung gaji. Setelah diklik hitung gaji, maka akan terdapat nama direktur, Dio, nama perusahaan PT Sumber Rezeki dengan gaji yang didapat sebesar 15 juta. Kemudian jika ingin kembali ke menu utama, maka klik button back. Kemudian saya akan melanjutkan di divisi produksi. Saya akan klik button divisi produksi. Nah, pada divisi produksi terdapat selamat datang di divisi produksi dan saya akan menuliskan nama divisi produksi. Setelah itu jumlah produk yang diproduksi sebesar 10. Langsung saja kita klik button hitung gaji. Nah, dalam button hitung gaji terdapat nama divisi produksi yaitu Wilham, nama perusahaan PT Sumber Rezeki dengan gaji yang didapat sebesar 5.500.000. Kemudian jika ingin kembali lagi kita klik home button back dan lanjut pada divisi administrasi. Nah, pada divisi administrasi terdapat selamat datang divisi administrasi dan nama divisi administrasi dengan nama jumlah administrasi yang telah didata yaitu sekitar 6. Kemudian langsung saja klik hitung gaji. Dan di sini setelah kita klik button hitung gaji akan terdapat nama divisi administrasi yaitu Loka, nama perusahaan PT Sumber Rezeki dan gaji yang didapat sebesar 6.012.000. Setelah itu jika ingin kembali ke halaman pertama kita klik back saja. Nah, inilah kode program yang telah dijalankan dengan menghitung gaji karyawan untuk mempermudah kita dalam menghitung gaji di setiap karyawan dan divisi yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.